Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak pembina, Bapak penasehat, Bapak pengurus yayasan, Bapak pengurus perempuan, singkatnya kepada Bapak, Ibu, para hadirin dan hadirat jamaah di mana saja berada. Puji dan syukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia mulai ini hadir di majelis zikir, perguruan Ahmad Masabadi, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita dan wadah perguruan ini. Tentu kita berharap semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada alam ya Muhammad atas bimbingannya, petunjuknya serta rahmat kita. Lalu kita harapkan moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah bahwa kita telah selesai berzikir jahar. Zikir jahar ini zikir yang perlu ada hentakannya, gerakannya, suaranya, sehingga benar-benar dikatakan zikir jahar. Tidak pada zikir namanya, kan itu. Hentakannya seperti apa yang sudah kita sampaikan, gerakannya pun juga demikian. Yang turun naik itu mengikuti daripada asma arti daripada pedoman yang ada di dalam. Ya. Kemudian hentakannya ilallah itu hentakannya ke dalam ya, bukan di luar sebenarnya, supaya rasa nikmat ringan ya terbang rasa dalam zikir kita. Karena memang itulah tata cara kita zikir, bukan hanya memperhatikan lisan ya gerakan, tapi ada yang ada di dalam perut. Kenapa demikian? Karena nanti ketika nazar itu tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat. Jadi oleh bagian rohani kita itu bukan zahir lain. Memang orang melihat zahir pada hakikatnya. Nah itulah sebabnya ya kenapa kita berlatih seperti itu. Bukan dulu macam itu supaya mengenal, akan bertemu dengan rohani ibu bapak kita yang lain sesungguhnya, kan begitu. Itu sehingga kita masuk ke wilayahnya, itu melalui tujuh ini sehingga dipertemukan di situ ya, itu dalam rohnya, dalam rahasia. Dan tidak semua ya, memang kalau secara logika, secara ilmu hitung-hitungan itu sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang sangat jauh, sangat yang kulit dan sebagainya. Tapi Allah yang memberikan jalan cara itu sebenarnya. Makanya kita dibimbing juga supaya kita memperoleh suasana itu, memperoleh situasi. Ya, contoh saja dalam prosesi perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Bayangkan itu hanya contoh yang real sebenarnya, yang menjadi bagaimana prosesi beliau itu ya dalam perjalanannya itu sehingga bertemu para nabi-nabi yang sudah ya gitu. Tapi beliau ada di rumah, bayangkan enggak seperti itu. Nah sebagainya, nah, memang akan dipertemukan sesuai dengan makomnya di situ kan begitu.
Kalau kita nggak ngerti itu kan nggak akan pernah tahu seperti apa di situ. Sehingga akan ditemukan di tempat yang berbeda. Itulah bukti orang beriman itu pilih di satu tempat yang tinggi, tempat yang bagus, tempat yang sangat indah yang orang semua inginkan. Tapi sebaliknya, kalau orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang syirik, munafik, itu ada di sijin. Artinya di penjara, di tempat yang tertutup, tidak bisa kemana-mana, mengizinkan dia. Kalau pertama aja nggak diizinkan, bagaimana dia bisa berkunjung ke tempat-tempat saudara-saudaranya. Tapi di mana pada bulan Nisfu Sa'ban sampai ketupat itu, dan situlah Allah berikan sebenarnya sebuah keringanan buat dia, diberikanlah kemudahan dia. Tapi kan susah sekali walaupun diberi seperti orang, karena sama-sama tidak menahu yang mengunjungi dan dikunjungi sama-sama tidak ngerti, tidak paham. Tidak ada ilmu tentang itu, tidak ada pemahaman dia, tidak ada keyakinan tentang itu. Kan sulit sekali kan begitu. Nah itulah pentingnya sebenarnya belajar pada ini di dalam program ini dengan ketekunan kita mengamalkan ini, itulah yang Allah memberikan ya pengertian itu, Allah bukakan, Allah pertemukan itu sebenarnya. Maka sehingga muncullah salam ini dari salam kepada ibu bapak sering inklusi bahkan para muslim. Jadi kita membahasakan ini pun juga tutup sebenarnya. Artinya apa? Karena nanti muncul persepsi yang berbeda-beda, bermacam-macam kan gitu. Itu yang kita tidak inginkan, karena satu dengan yang lain punya pandangan yang berbeda. Nah, itu yang kita tidak mau terlalu formal membahas itu saja. Makanya sangat saya berharap, saya inginkan bahwa jamaah sendiri yang mengalaminya seperti itu, yang menemui apa dan bagaimana mereka di situ kan begitu. Nah, sehingga dari situlah enak kita diskusikan. Jadi lebih mudah, lebih mereka bisa ya, terima kan ya. Nah, jadi itulah sebenarnya bahwa pada nuansa di bulan Allah ini, kemudian kita nanti masuk kepada Ramadan ini adalah di mana memang ada kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, diberikan keutamaan-keutamaan dalam beramal, dilipat gandakan amal ibadah kita di situ. Nah, untuk siapa? Ya, tidak lain lah untuk diri kita, keluarga, syarikul warisin, dan kepada ya yang sejawat kita kan, yang mana ya kita, apalagi yang kita khususkan, ya kita lebih prioritaskan dan sebagainya kan begitu. Kita sebut saja atas nama syarikul warisin aja, semuanya bukan dari waris dari suami aja atau istri, enggak, semuanya dari baik dari jalur istri maupun dari jalur suami, itu sesungguhnya sebenarnya. Nah, jadi mereka ada faktor, apalagi kita ya khususkan misalnya untuk keluarga itu luar biasa. Nah, itulah pentingnya kita yang mengerti, memahami itu sebenarnya ya. Ya, tapi kalau tidak, ya mungkin ya, kita memahami sama dengan yang lain ya, bahwa jika orang mati ya mati kan begitu, gak ada lagi hubungan apa-apa kan begitu, tanpa ada ikatan apa tentang syafaat, fidyah dan sebagainya kan begitu ya. Nah, jadi pandangan-pandangan ini kita ngambil sebagaimana yang umum istilahnya, yang orang-orang yang orang ahli hakikat, ahli marifat itu sudah satu hal yang biasa ya, tidak ada. Nah, makanya di kalangan NU ini kan sama ya, mengambil sebuah pandangan yang sama kan itu. Ada yang lain-lain saja yang tidak dianggap sesuatu hal yang bid'ah dan tidak ada apa namanya dalil yang kuat, walaupun ada tetapi dianggap itu lemah sebagian itu ya. Jadi kita nggak harus kontroversi dalam itu. Kita juga mencari beberapa ada rujukannya, itu bisa dilihat di beberapa kitab-kitab tentang di situ sebenarnya ada, cuma pandangannya yang berbeda itu sesungguhnya. Jadi bagi jemaah yang apa namanya yang masih apa namanya ada pemikiran atau pandangan yang belum pas atau belum ya kuat rasanya, masih ada antara iya dan itulah penting. Saya malah menginginkan supaya jamaah itu ngalamin gitu ya, hujah yang paling kuat itu kita alami gitu lah, itu tidak terbantahkan
laga sabab ada marwah, tidak berdusta apa yang dilihat oleh mata. Mereka temukan dia diperlihatkan sampai dia. Mungkin itu saja sementara penjelasan yang singkat. Moga-moga penjelasan ini ada manfaat bagi kita semua. Kalau lebihnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.